Al-Maidah pasal 9 halaman 46. Main kompak, main terbang, main kompak. Dalam tak? 33. Abdul Rahman Riza Syabani Topik sini kasih si topik main kasih lakukan kamu kasih lakukan Dur. Hadir Riza Abdul Rahman مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قدمته بمديح أستطيل به ذنوب عمر مضى
الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. رب يسر ولا تؤسر. رب تمم بخير. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian daurah kita dengan kitab yang ketiga, Muqarraratul Fiqhiyatun Minal Fatawal Hadithiyah. Tajuk pembicaraan yang kita bicarakan pada halaman 92, Al-Ghaniyyu Syakir Afdalu Minal Faqir As-Sabir. Orang kaya yang bersyukur itu lebih mulia di sisi Allah daripada seorang miskin yang tabah dan sabar. Kita akan mengambil waktu dalam 35 menit dan selanjutnya akan kita teruskan dengan periwayatan hadis besar di Yaum Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. مطلب الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. وقد استدل ابن عبد السلام رحمه الله تعالى على أفضل تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر بأن الله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل، وأفضل أحواله صلى الله عليه وسلم الحالة التي توفاه الله عليها، وكان تلك الحالة على غاية من غناه صلى الله عليه وسلم، فدل على فضل الغني بشرفه على الفقير. وروى أبو الشيخ وأبو نعيم والبيهقي رحمهم الله تعالى حديث من طلب الدنيا حلالا تقنعا عن المسألة وسعيا على عياله وتعففا على جاره لقي الله تعالى ووجهه كالقمر ليلة البدر. وقال لقمان لابنه استغن بالكسب الحلال عن الفقر فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه وضعف في عقله وذهاب مروءته. وأعظم من هذه الثلاثة استخفاف الناس به. وسئل بعض التابعين رحمه الله تعالى عن التاجر الصدوق أهو أحب إليك أم المتفرغ للعبادة؟ فقال التاجر الصدوق أحب إلي لأنه في جهاد يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان ومن قبل الأخذ والعطاء فيجاهده أي ولا يطاوعه فيما يأمره به من المحرمات. وقيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ما تقول في من جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد رحمه الله هذا رجل لم يسمع العلم. أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu rahimahullah ta'ala wa qad istadalla al-Imam Izzuddin ibn Abi Salam ala tafdil al-Ghani Syakir ala al-Faqir as-Sabir. Sebelum kita mulakan pembicaraan yang kita bicarakan sekarang ini, kita akan hubungkan dengan pembicaraan yang telah kita bicarakan sebelumnya. Yang kita bicarakan sebelumnya itu adalah an-naskanah. Jadi dibedakan antara hidup miskin sebagai seorang miskin dengan seseorang sebagai seorang fakir. Fakir, nanti kita sama sekali tidak pernah meminta dan kita tidak pernah memohonnya. Jadi yang tercela itu adalah al-faqr. Sementara an-naskanah, hidup miskin itu satu perkara yang dipuji, satu perkara yang digalakkan, yang walaupun sebagaimana kita katakan pada pertemuan yang telah lalu, hampir tidak ada seorang pun yang pernah memohon kepada Allah sebagaimana dengan doa permintaan daripada baginda Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Sementara tentang kefakiran Nabi kita bersabda, kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu akan membawa kepada kekufuran. Jadi pembicaraan yang kita bicarakan sekarang bukan antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang sabar, tidak. Orang kaya yang bersyukur dengan seorang fakir yang sabar.
Perbedaan antara fakir miskin atau antara fuqara dan masakin di dalam Al-Quran yang disebutkan pertama itu adalah al-fuqara, innamas shadaqatu lil fuqara. Berarti keadaan mereka jauh lebih parah daripada keadaan orang miskin. Jadi dengan bahasa angka, kalau pada saat dengan seseorang memerlukan biaya pengkosan pada tiap harinya tidak kurang daripada dalam 100.000, sementara dengan duit yang ada atau sementara penghasilan yang dia peroleh itu cuma hanya sedikit lebih daripada separuh, itu disebut orang miskin. Sementara orang fakir hasil yang diperolehnya tidak sampai separuh, dapat dalam 30 ribuan, 40 ribu, kurang daripada separuh. Jadi kalau seandainya penghasilan yang dia peroleh daripada 50% ke atas, 60, 70, 80, itu golongan orang miskin. Sementara golongan orang fakir yang pendapatannya pada tiap hari kurang daripada separuh. Kurang daripada separuh, fakir. Lebih daripada separuh, lebih daripada setengah, miskin. Yang Nabi kita mohon, akhiri miskinan. Sebab kenapa? Sebab kalau pada saat dengan kehidupan seseorang itu terlampau melarat, keperluan hidup sudah tidak terpenuhi langsung, itu jelas aktivitas agama dan juga kegiatan sehari-harinya akan terhambat. Sulit. Keadaan fakru ayyakuna kufra. Kenapa? Sebagaimana kita lihat terbukti di negara kita secara khusus disebabkan karena tidak ada penghasilan, disebabkan karena dengan kebutuhan tidak cukup, mungkin juga kesehariannya tidak ada, sehingga dengan tawaran satu kotak supermie pun seseorang sanggup untuk menjual akidahnya. Itu yang dimaksudkan dalam hadis. Qala bismillahirrahmanirrahim, istidlal daripada Al-Imam Izzuddin Ibn Abi Salam yang mendapatkan gelaran sebagai Sultanul Ulama. Jadi kita ada dua istilah sultan, Sultanul Ulama dengan Sultanul Aulia. Kalau dengan Sultanul Aulia itu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala wa qadasa sirrahu. Sementara dengan Sultanul Ulama itu dengan Al-Imam Izzuddin Ibn Abi Salam. Yaqulu rahimahullahu ta'ala bi anna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memilihkan untuk baginda Nabi melainkan yang lebih istimewa. Wa afdalu ahwalihi sallallahu alaihi wasallam al-halatu allati tawaffahu Allah 'alaiha. Sebaik-baik keadaan baginda Nabi itu keadaan beliau pada saat Nabi kita wafat. Bagaimana dengan keadaan kita pada saat itu? Jadi sebagaimana yang kita ketahui, Nabi kita telah memberikan bekal keperluan hidup untuk istri-istri beliau. Sementara dengan keadaan Nabi kita sendiri, tufiya wa dirquhu marbunun inda Yahudi. Pada Nabi kita wafat, sedangkan dengan baju besi beliau tergadaikan kepada seorang Yahudi. Apa yang dimaksud dengan halatul lati tawaffahu Allah Ta'ala 'alaiha? Qala wa kanat tilkal halatu allati ala ghayatin min ghinahu sallallahu alaihi wasallam badalla ala fadlil al-ghani bi syartihi ala al-fadil. Istidlal daripada Al-Imam Izzuddin Ibn Abi Salam masih ghamid sebenarnya di syai' min al-umut. Jadi keadaan kita pada waktu Nabi kita meninggal dunia dikatakan dalam keadaan kaya, memiliki segala keperluan yang diperlukan, itu tidak terbukti, itu tidak dapat kita buktikan kecuali kalau dengan mana ghina di sana ghina nafsi, syalutfi depan. Baik, jazakumullah khair. Jadi kecuali kalau dimasukkan dengan ghina di sana ghina nafsi, itu memang tentu tidak ada bandingannya. Yang walaupun Nabi kita tidak memiliki keperluan yang diperlukan pada saat itu, tapi untuk keperluan keluarga sudah terpenuhi secara cukup. Sementara dengan keperluan atau dengan warisan yang Nabi kita wariskan, ada beberapa harta yang Nabi kita wariskan. Kalaulah dikatakan mungkin dari sudut sana tinjauan daripada Imam Izzuddin Ibn Abi Salam, kalau dengan baju besi beliau itu memang tergadaikan kepada seorang Yahudi, tapi nanti kita ada warisan yang tidak diwaris, di antaranya Arku Padak, ada bumi Khaybar, itu dengan peruntukannya cukup, lebih daripada cukup untuk keperluan keluarga baginda Rasulullah SAW, dan itu yang dituntut oleh keluarga beliau secara khusus dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha saat ketika menemui baginda Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.
untuk mendapatkan harta pusaka atau warisan daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Sementara dengan Sayyidina Abu Bakar merumuskan dan menjawab pertanyaan dan permintaan daripada mereka, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, dan juga dengan Sayyidina Al-Abbas Ibn Abi Muttalib, beliau mengatakan untuk mengakhiri perbualan dan juga seperti berbeda pendapat, apakah kami sebagai keluarga mempunyai wewenang atau juga mempunyai hak untuk mewaris harta peninggalan daripada baginda Nabi atau seperti apa? Sebagaimana layaknya dengan kita mewarisi daripada orang yang meninggalkan kita. Jadi ketika diminta, ternyata dengan Sayyidina Abu Bakar meriwayatkan sebuah hadis, aku pernah mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, annana ma'asyiral anbiya ila nuras ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi-nabi dan rasul itu tidak diwaris. Yang kami tinggalkan itu akan menjadi sedekah, tapi tetap saja sebagaimana dinyatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, aku akan melayan kalian dengan keperluan yang diperlukan oleh kalian sebagaimana dengan baginda melayan kalian pada waktu beliau masih hidup. Itu keputusan daripada khalifah yang pertama dan juga diambil alih keputusan tersebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau kita lihat daripada sudut situ, berarti istidlal daripada Al-Imam Izzuddin Ibn Abi Salam itu memang pada tempatnya. Nabi kita pada itu meninggal dunia, yang walaupun baju beliau tergadaikan itu betul, akan tapi tidak jadi dengan baginda tidak meninggalkan peruntukan yang mampu untuk menunjang kehidupan keluarga beliau setelah Nabi kita tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya wa rawa Abu Syekh wa Abu Nu'aim wal Baihaqi hadis man talabad dunya halalan. Ini panduan kita pada saat dengan kita terbabit dan terjun dalam dunia bisnis. Untuk apa kira-kira? Kita betulkan nawainya terlebih dahulu. Kita dengan industri, kita dengan pertanian, kita dengan perdagangan, kita dengan transaksi sewa menyewa dan lain sebagainya. Jadi kita betulkan nawaitu kita saat ketika dengan kita bekerja. Sebab kalau kita pahami daripada sejumlah sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia, apakah kira-kira hanya untuk Allah anugerahkan kepada orang-orang kafir, atau juga dengan kita tidak ketinggalan? Tidakkah dari sejumlah sekian ayat yang diturunkan itu fi muqaddimatihim, pada permulaannya itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi sakhara lakum itu kita berada pada urutan yang pertama. Allah anugerahkan, Allah berikan segala sesuatu yang ada di langit dan juga dengan segala sesuatu yang ada di bumi lakum aini badil bashar. Jadi kalau seperti itu maknanya tidak ada larangan, dan memang tidak ada larangan daripada hadis ataupun juga daripada ayat sebelumnya yang mencegah kita untuk mengelola, untuk kita menggarap, untuk kita mendapatkan kekayaan-kekayaan yang ada di dalam perut bumi atau juga yang ada di bawah kolong langit. Tidak ada larangan daripada hukum, tidak ada larangan daripada ayat, tidak ada larangan daripada hadis, asalkan dengan kita melaksanakan kewajiban kita terhadap anugerah yang Allah berikan. Yang patut kita keluarkan 2% setengahnya kita keluarkan, yang patut kita keluarkan 10%-nya kita keluarkan. Jadi daripada ayat-ayat dan juga daripada ulasan para ulama mengatakan tidak ada larangan dengan kita sebagai seorang muslim untuk menumpuk atau juga untuk mengumpulkan kekayaan, asalkan dengan kewajiban kita laksanakan dengan baik. Asalkan seperti yang disebutkan di dalam hadis yang telah kita riwayatkan sebelumnya, ma'indallah, sesuatu yang dijanjikan oleh Allah itu lebih kita yakini daripada sesuatu yang ada dalam genggaman kita masing-masing. Man talabad dunya halalan, daripada sumber yang halal. Barang siapa mencari dunia daripada jalur yang halal, tapannu'an anil mas'alah, untuk mengelak, menjauhkan diri daripada meminta dan mengemis, hilang harga diri. Kalau pada saat dengan kita hulurkan tangan minta bantuan dengan seseorang, kasih kita terima, tapi jangan meminta. Tapannu'an anil mas'alah. Barang siapa berusaha, berupaya mencari dunia untuk mendapatkan penghasilan yang halal, menjaga dirinya daripada mengemis dan meminta, satu, wasa'yan ala iyalihi, dan juga sebagai usaha
untuk menyara, untuk memberikan biaya dan proposal kepada anak dan keluarga, wa ta'attufan ala jarihi, agar dengan kita bisa bersimpati, memberikan bantuan dan pertolongan kepada tetangga. Itu dengan yang ketiga atau dengan tujuan yang ketiga. Satu, untuk keperluan hidup. Yang kedua, menyara bersama desa untuk menyara keluarga. Dan yang ketiga, agar kita bisa membantu orang lain. Nabi kita bersabda, lagi Allah, dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat yang wajahnya laksana bulan purnama. Bukan keriting, silakan. Ternak ikan, silakan. Kambing, silakan. Jual beli, silakan. Jual sengkong, silakan. Sewa menyewa, silakan. Ngojek, silakan. Semuanya. Narik beca, kalau mampu juga silakan. Yang penting halal. Jadi dalam satu perbincangan antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala, yang dengan Imam Al-Haris Al-Muhasibi kan tidak kawin, jadi tidak ada tabungan. Antum pada saat itu bujangan gak banyak yang dipikirkan. Kalau nggak ada rumah pun nggak ada masalah, turun tidur di masjid. Jadi kalau pada saat kita sudah ada istri, yang walaupun kita masih bisa masturah, tapi takkan seumur hidup kita masturah melulu. Mau dikemanakan istri kita? Di tempatnya seseorang, berarti ada tempat kediaman. Yang pada suatu ketika seseorang itu mungkin barangkali akan tinggal di tempat kita. Mau tidak mau kita harus ada rumah. Tapi kalau pada waktu kita bujangan nggak perlu tidur di masjid, ya di asrama, ya nyantri seumur hidup. Udah lagi di Malaysia kemarin baru-baru ini diresmikan satu buah pondok yang baru sudah beroperasi datang dalam 1 tahun setengah. Di mana dengan pondok pesantren itu diperuntukkan untuk warga emas, untuk orang-orang tua. Orang tua di sana biasanya beli 1 unit rumah untuk tinggal selama-lamanya sampai nanti. Sementara daripada si pemilik pondok tersebut justru dengan rumahnya dari sejumlah sekian unitnya sudah terbangun, saya tanyakan, Ji, sudah habis dalam berapa duit? Pak, saya mau melihatkan jam tangan yang beliau hadiahkan tempoh hari, jam yang berbalik yang dengan putarannya seperti putaran tawaf. Jadi kata beliau, saya sudah belanja lebih daripada dalam jutaan RM, lebih daripada dalam 3-4 miliar duit. Jadi pondok maksudnya rumah seperti rumah kelamin atau rumah usrah yang kita buatkan di situ, tapi agak gede sedikit, cukup untuk 4 orang dengan dapurnya, dengan kamarnya, dan juga dengan keperluan yang diperlukan. Itu semuanya mereka tinggal di situ sekarang gratis, free, tidak ada bayaran sedikit pun, cuma hanya bayar untuk iuran pengajian saja. Untuk tinggal, untuk tempat tinggal, alhamdulillah tidak ada bayaran yang dipungut oleh pihak pondok. Nah, jadi mungkin saja dengan kita setelah kita hidup membujang tadi itu, kita jadi pondok-pondok pesantren yang seperti itu yang dapat untuk menampung kita seumur hidup sampai mati. Udah nggak usah pikir masalah tempat tinggal, istri nggak ada, anak apa lagi? Sebab bagaimana kita punya anak kalau istri saja tidak ada? Tidak akan mungkin, mustahil. Yang walaupun berkali-kali kita memohon dan meminta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kata malaikat, akan kami aminkan, tapi kawinlah terlebih dahulu kalau untuk mendapatkan dzurriyyah salihah. Jadi kita tidak ada beban dan juga tidak ada tanggungan. Nah, jadi dalam satu dialog antara dua orang tokoh tadi itu, pada saat ketika Imam Ahmad merasa salut dengan kalimat Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah. Jadi kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi, sesaat daripada upaya dan usahanya antum hidup bergelimang atau juga hidup dengan keluarga, itu lebih berarti daripada sekian ibadah yang akan melaksanakan. Sanjungan daripada Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Kenapa? Sebab Nabi kita bersabda, kalau seandainya dia pergi ke pasar untuk keperluan diri pribadi dia sendiri, bahwa fisabilillah. Kalau seandainya dia ke pasar untuk keperluan anak dan istri, bahwa fisabilillah. Kalau seandainya dia pergi ke pasar untuk dapat infak atau juga memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang lain, bahwa fisabilillah. Tapi kalau seandainya dia berniaga pergi ke pasar, itu riya'an wa sum'atan, bahwa fisabilillah syaitan. Jadi kalau kita melihat daripada hadis tadi itu, sama sekali posisi kita pada waktu kita di pasar
dengan ketetapan dan juga dengan mengikuti pedoman dan panduan hukum, tidak berbeda hanya dengan kita pada waktu kita di masjid. Di masjid memang dia adalah sebagai tempat ibadah, tapi ternyata kemampuan masjid untuk melipat gandakan ganjaran pahala ibadah yang kita laksanakan itu tidak seperti dengan kemampuan pasar, yang dengan pasar lebih hebat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, sekali kita berzikir akan dibalas 10 kali ganda. Sekali kita berzikir di Masjid Nabawi atau juga di Madinah akan dibalas dengan 1000 kali lipat. Sekali kita berzikir di tanah suci Mekah di Masjidil Haram akan dibalas dengan 100.000 kali lipat. Sekali zikir kita di pasar akan dibalas dengan alfi hasanah, dengan 1.000.000 kebaikan. Di mana yang lebih besar? Kalau seperti di sini, insya Allah, subhanallah, 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 semuanya ikut. Kenapa? Memang tempatnya untuk kita berzikir. Coba kalau antum di kelab malam bisa berzikir seperti itu enggak? Ayo. Masuk kelab malam kan? Nggak usah kelab malam, di saya misalnya ada ada Tesco, ada Matahari, ada atau nama-namanya masuk ke mall. Jadi sambil mengambil barang, subhanallah, 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 subhanallah. Kalau berani hebat betul. Nyaring dari ini. Kalau rumah kami seperti itu, siapapun bisa. Jadi pada waktu kita buka, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang itu tiga sekali, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu jangan batu mahal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena rasa sudah tidak ada orang yang seperti itu. Jadi generasi yang direkamkan di dalam Al-Quran dengan penuh takzim, itulah yang telah dipaparkan dalam ayat rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Nah, jadi kalau seandainya ada generasi yang seperti ini, tidak akan disanjung oleh mereka kesibukan mereka dengan dunia bisnis, melainkan pada saat dengan mereka pun juga tidak pernah melupakan matlamat hidup untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala min ajli ibadatihi. Bahasa yang selalu senantiasa kita ingat-ingatkan, bagaimana dengan kita dapat mengubudiakan tijarah kita, mengubudiakan ekonomi kita, mengubudiakan politik kita, mengubudiakan pakaian kita, makan kita, hidup kita, waktu kita, kerja kita. Beli kendaraan baru, ada dengan bacaan yang patut untuk kita dibaca. Yang paling tidak, kalau pada saat dengan kita tidak punya kerjaan, orang yang punya kerjaan insya Allah, tapi jangan dipotong sekeras-keras kata orang Malaysia, jangan dipotong sebagainya saja. Mau dengan pakaian yang betul sampai ke penghujung. Insya Allah orang yang punya motor itu lebih afdal di sisi Allah daripada orang yang tidak punya motor. Jangan cuma masukkan sepotong tuk dalam Facebook. Katanya Zainuddin fatwa seperti itu, akhirnya saya diserang habis-habisan. Kenapa? Sebab kalau pada waktu kita jalan kaki, kita tidak membaca subhanalladzi sahkhara lana. Kalau pada waktu kita naik motor ada bacaan, berarti dengan kita telah mendapatkan diri dengan ayat yang digalakkan dan dianjurkan untuk kita membacanya. Dari sudut situ, orang yang pakai sepeda motor lebih afdal daripada yang berjalan kaki. 2. Yang ketiga, 2 atau 1? Baru 1. 2. Dengan sepeda motor, maka leluasa kita akan lebih mungkin untuk kita mengejar waktu daripada tempat ke tempat. Kalau ada jor dapat, jalan kaki nggak bakalan bisa. Kalau seandainya untuk ke masjid dengan hitungan waktu yang sama, 10 menit qomat akan dikumandangkan, sedangkan jalan yang harus kita tempuh memerlukan waktu tidak kurang daripada 15 menit atau 10 menit. Antara azan dan qomat cuma hanya dalam 10 menit saja, sedangkan jarak yang harus kita tempuh kalau kita berjalan kaki memerlukan waktu tidak kurang daripada dalam 15 menit. Sampai ke masjid jemaah sudah selesai, yang walaupun dapat pahala berjamaah tapi tetap tidak seperti orang yang berjamaah. 5 menit dapat qabliyahnya yang pertama, dapat subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah yang kedua, kemudian juga dengan kita dapat sab yang pertama, dapat takbiratul ihram yang pertama yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis, yang itu lebih berarti daripada dunia dan isinya.
Tapi daripada sudut yang lain, yang jalan kaki kadang-kadang lebih ambol, motornya rusak, masuk bengkel, tidak berjamaah, tidak berzikir, tidak ke masjid. Kenapa? Sibuk cari spaknya lagi, spaknya ternyata salah lagi, ulang kali pasar, bengkel pasar, akhirnya itu menjadi berita bengkel, terubah lagunya. Jadi jangan salah paham, sebagaimana kita katakan tadi, ikut awal dan juga ikut keadaan. Kembali kepada desa kita riwayatkan, insya Allah ini sebagai satu maklumat baru untuk kita besok. Silahkan saja buka warnet, koperasi lah. Kalau warnet itu nanti kegunaannya yang gak keruan pula, dosa kita ada saham di situ. Jadi dengan 3 niat yang kita sebutkan, dengan 3 niat yang disebutkan di dalam hadis, satu untuk ta'affuf, untuk kita menjaga diri supaya kita tidak menulis dan tidak mengulurkan tangan kepada seseorang. Kata Syekhuna Syekh Mutawalli Sya'rawi, kata-kata itu terekam dalam ingatan kawan-kawan yang pernah di Mesir, idza lam yakun qutuka min fa'sik lam yakun ra'suka min ra'sik. Idza lam yakun qutuka min fa'sik, kalau makananmu itu bukan daripada kapak stok kita sendiri, kalau makan minummu bukan daripada kapak kamu sendiri, pas, maka pendapatmu tidak akan mungkin muncul daripada kepala Anda. Nggih, boleh, nggak ada masalah. Iya, khair-khair saja. Insya Allah masih ada pendapat yang membolehkan. Nggak akan mungkin pendapat fatwanya atau dengan pendapatnya itu molos, tidak dipengaruhi oleh politik, ahli politik, tidak dipengaruhi oleh kekayaan orang kaya, kecuali kalau pada saat keperluan hidup kita daripada kapak, daripada stok, daripada jerih payah kita sendiri. Kalau tidak terpaksa kita akan mentolerasikan hukum, maka sesuai dengan keinginan orang yang mau. Mungkin dahulu Allah yarhamu Zainuddin MZ pernah mengatakan, saat ketika dengan Pak Kiai diminta untuk menyampaikan satu fatwa, ternyata begitu tegas fatwa dikatakan hukumnya haram. Tapi pada saat dengan sogokan, pada saat ketika dengan pelicin yang berbicara atau uang yang berbicara, ternyata daripada haram tadi itu, setelah dikasihkan amplop 10 juta, haram. Yang benar, iya, tidak boleh. Itu suatu perkara tertutup. 20 juta. Ada kaul. 30 juta. Halalan. Kalau 100 juta, 50 juta saja sudah jadi halal. Lupa bagaimana yang haram total tadi itu sampai menjadi halal total, disebabkan karena dengan uang yang mengatur. Daripada 10 juta masih kuat imannya lagi. Kenapa? 10 juta paling cuma bisa di sepeda motor. Tapi kalau 50 juta itu kita sudah bisa bayar muka. Avanza, Innova sudah bisa bayar mukanya 20%, tinggal cicilan bulanannya saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahimahullah ta'ala untuk menjaga muru'ah, untuk menjaga diri, dan yang kedua agar dengan kita dapat menyara kehidupan keluarga, dan yang ketiga dengan untuk membantu tetangga akan ketemu berjumpa dengan Allah sedangkan wajahnya pelaksana bulan purnama. Qala Luqman libnihi, pesan Nabi Allah Luqman ikut pendapat yang mengatakan beliau Nabi kepada putra beliau, qala ista'in bil kasbil halali anil faqri. Ista'in, berbantukan diri Anda dengan usaha penghasilan yang halal daripada hidup fakir, bukan miskin. Istagni, nah. Qala istagni bil kasbil halali anil faqr. Fa innahu mattaqara ahadun qad ila asaba salasu khisalin. Tidak ada orang yang ditimpa kefakiran melainkan dia akan dilanda oleh 3 musibah. Yang pertama, rifqatul fi dinihi, iman, akidah, pendidikan kita tidak stabil, rakik, nipis, goncang, gundah. Tidak ada. Dalam haji tenang. Tadiin kaum-kaum yang kalau kaum baik, kaum marjuh pun itu dengan masalah yang penting adalah pendapat-pendapat yang setengah membolehkan ada kira-kira.
Misal seorang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak 3, 1 kali lapas atau dengan 3 kali lapas. Maknanya dengan bainunah kubra, si suami sudah tidak boleh kembali kawin dengan istrinya kecuali kalau setelah istrinya kawin dengan laki-laki lain dan setelah duhur. Kalau Allah takdirkan dia terpisah dengan pasangan yang kedua, setelah diduhur oleh yang kedua, dia boleh kawin dengan bekas suami yang dahulu. Oke, paham itu insyaallah. Baik. Yang jadi masalah sekarang, siapa di antara daripada kita yang tidak ada rasa sensitif atau yang tidak ada kesensitifannya saat ketika yang bekas istrinya digauli oleh orang lain, kemudian dia akan menggaulinya kembali. Kalau yang dulu-dulunya mungkin sekarang udah pernah jadi istri dia, terus dinikah oleh orang lain, kemudian kembali kepada kita, itu tidak semua orang bisa boleh seperti itu. Oke. Kata Mas Pakai nggak ada kaul kedua, pendapat yang katakan udah nggak perlu, cuma cukup dengan akad saja, cukup dengan nikah saja, cukup dengan ijab kabul saja. Ada jalannya supaya dengan saya kita bisa patah balik? Ada caranya dengan saya boleh kembali kepada bekas istriku? Tak pakai, tidak ada. Kalau seandainya Anda buat satu kesepakatan pun, kesekongkolan dengan seseorang itu nanti kita katakan laki-laki itu sebagai tes musta'ar, kambing pinjaman. Nabi kita laknat al-muhalil wal-muhalilana. Tapi kan Pak Kiai gak ada natiga, kecil-kecil lagi. Dia pun juga masih sayang dengan saya juga masih cinta dengan dia. Pada saat itu saya tidak sadar, pada saat itu saya sedang dalam keadaan emosi, pada saat itu dengan saya memang tidak kepikiran, itu cuma hanya terbawa-bawa keadaan saja. Ditawar lagi, tidak ada, minta maaf, tidak boleh. Kalau memang pengen juga mau kembali pada bekas istri kamu, itu iya. Kalau misalnya setelah dia kawin dengan laki-laki yang lain, dan juga sebagaimana disebutkan di dalam hadis, la hatta taduqi usailatahu wa yaduqa usailataki. Apakah Anda pengen mau kembali kepada bekas suami Rifa'ah? Tidak, sabda Nabi, kecuali kalau pada saat dia suami yang kedua, yaitu hatta taduqi usailatahu, kecuali setelah kamu merasakan madu dia, dan dia juga dapat merasakan madu kamu, kata ulama, jima yang sempurna. Pakai ini kuat, nggak bisa ditipu-tipu. Nangis, jangan nangis. Kalau seandainya kamu menangis sederas air hujan turun, tetap tidak ada pendapat yang membolehkan. Makasih banyak. Tapi bagaimanapun saya terima kasih banyak atas waktunya. Karena Kiai Sudi memberikan layanan dan juga memberikan waktu untuk mendengar problem masalah yang sedang kami hadapi. Jadi sebagai tanda terima kasih kami minta maaf, saya cuma hanya bisa berikan bantuan untuk pondok pesantren Pakai yang masih belum selesai itu berupa 1M duit saja. Terima kasih dan saya berharap mohon diterimakan dan minta maaf sebanyak-banyaknya sebab saya sudah menyusahkan Pak Kiai. Ini sekedar sumbangan ikhlas karena Allah. Sejuta, 1M, 300.000 RM duit dihadirkan. Mesti Pakai itu malam itu nggak bisa tidur. Setelah duit tadi masuk dalam poket, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur sang, nggak bisa tidur. Kepikiran, ya Allah kasihan, gimana sih? Gimana kok begitu tega kita mengeluarkan fatwa tegas seperti itu, sedangkan orangnya selembut dia, masya Allah ramah baik. Kita fatwain yang seperti itu pun tetap disusuli dengan uang 1M. Bagaimana kalau dengan fatwa yang sekalinya? Itu kata syaitan. Nanti dengan bisikan nafsu, hati sudah mulai lembut, udah buka, cari Facebook, iPad buka. Dunia sekarang nih, makanya minta maaf dengan bahasanya. Kenapa ramai orang yang tidak hafal? Sebab karena hafalannya semuanya ada di sini.
Kalau dulu nggak perlu ini, akhirnya terpindahkan ke kepala. Allah nggak kasih kita kuat daya ingatan. Allah tidak mengasih kita daya ingatan yang kuat, sebab karena sudah diambil alih kekuatan kita mengingat dan menghafal tadi itu oleh iPad. Nah, dulu tak ada iPad tak ada, sehingga Allah berikan kekuatan nih ke dalam akal. Di Ustaz Ahmad di Masjid Amin banyak ingatan atau banyak hafalan bukan daripada Facebook, baru-baru ini saja guna iPad, dulu tidak ada. Makanya Allah kuatkan ingatan mereka. Coba kalau sejak dari dulu pakai iPad, tidak bakalan cepat seperti sekarang. Dan bersumpah kepada Allah, tapi jangan bersumpah. Allah, masya Allah, tabarakallah, dari dalam Muwatta Malik. Dalam kitab Muwatta Imam Malik ada satu pendapat daripada Imam Sa'id Ibn Musayyib yang memfatwakan kalau seandainya hanya dengan mujarradul akad pun si perempuan itu sudah bisa kembali kepada bekas suaminya. Nah, ini nilainya 3M ya, masya Allah. Panggil, assalamualaikum Pak Ji. Mungkin barangkali tadi malam saya Allah kasih ilham, rupa-rupanya karena haji orang baik, kena bantu saya, akhirnya Allah kasihkan jalan keluar. Besok cepat-cepat datang ke rumah ya. Cuman maharnya lebih mahalan lah daripada kemarin itu. Kalau kemarin kan dapat yang sebaliknya cuma 1M, ini kena minta 3M. Berubah hukum. Dipatwakan fatwa Imam Sa'id bin Musayyib, fatwa yang jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi kita bersabda, tidak, kamu tidak boleh kembali kepada mantan, kepada bekas suamimu kecuali setelah kamu kawin dengan laki-laki lain dan juga menikmati madunya dia dan dia juga menikmati madunya kamu. Kalau dengan fatwa yang tadi itu mengatakan boleh saja kembali kepada bekas suaminya asalkan perempuan itu dinikah oleh laki-laki yang lain, nikah ceraikan seketika juga sudah boleh kawin dengan bekas suaminya. Fatwa itu tidak ada seorang ulama pun yang mendukung. Itu cuma hanya untuk amanah saja. Kalau tidak sebagusnya kita rahasiakan. Takut kalau ada yang beramal dengan yang seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti pada hari kiamat Nabi kita tanya, loh kenapa sampai ente halalkan dia kembali dengan bekas istrinya? Tidakkah sebagaimana yang saya sebutkan di dalam hadis, harus dia melakukan hubungan intim, hubungan jasad terlebih dahulu? Tapi kan ya Rasulullah, ada di antara daripada ulama, berapa banyak ulama yang memfatwakan? Kita katakan Imam Sa'id bin Musayyib memfatwakan seperti itu. Bagaimana dengan sampean memfatwakan salah seorang fatwa daripada tabi'in yang secara sharih daripada fatwaku? Itu tidak boleh. Masalah betul. Nah, jadi agama kita dipermainkan sama mereka, kata Imam Luqmanul Hakim, kalau pada saat kita tidak punya duit. Yang kedua, wala wada'akun fi aqlih. Ya, ta'akun lemah pada pemikirannya, kita kadang-kadang sudah tidak stabil. Kenapa? Sebab itu tadi karena dengan peluang hidup yang terhambat. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Kok kenapa tidak ada pendirian? Disebabkan karena dengan keperluan yang tidak terpenuhi. Qala wa dhahabu muru'atihi, dan hilang muru'ahnya, dipandang sinis, dipandang rendah. Jadi minta maaf sejak daripada dahulu, bukan karena banyak duit, bukan karena banyak duit. Beli kereta itu cuma tidak lebih daripada untuk tasatur saja, supaya tidak sampai atau supaya tidak dianggap bukan pondok pesantren itu untuk mengumpulkan dana, itu juga untuk mengumpulkan duit. Saya ikut satu falsafat daripada salah seorang kiai seperti itu, seperti dengan Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik bukan orang yang kaya, tapi bahkan beliau rapi, kemas, cantik, bagus. Apalagi kalau pada saat dengan kita terlibat dengan jamaah, kemudian kita keluar ke sana kemari, coba saja dengan pakaian kita tidak rapi, coba saja dengan pakaian kita cupang camping atau kita tidak ada penghasilan. Oh, ini orang mudah balik ke sana kemari, itu dapat bantuan daripada mana? Kan repot kalau kita diomongin seperti itu. Tapi kalau kita daripada duit kita sendiri, mau ngomong apa? Tiket, kita yang beli, keperluan, kita yang bayar. Nah, itu antara daripada keutamaan dan kelebihan kita, ada penghasilan daripada jerih payah kita sendiri. Kata beliau, wa a'dhamu min hadhihi salasati, dan yang lebih besar daripada 3 perkara yang disebutkan, istighfafun nas, pandangan sinis dan penghinaan daripada orang ramai. Jadi kita jaga seperti pengemis saja. Kalau kita datang pun orang sudah risau. Mereka masuk SMS kita saja orang sudah takut. Wah, di bakalan nak minjam duit. Ada
mengundang dia makan ke rumah kita. Tapi sudah seperti itu, ketok itu saja. Haji, assalamualaikum. Wah, assalamualaikum. Dia tidak ikhlas. Assalamualaikum itu cuma untuk mencari simpatinya aku. Nah, supaya nanti pada saat ada keluar apa-apanya, saya akan bisa bantu dia. Istighfar. Tapi kalau pada saat keluar kita, alhamdulillah cukup, masya Allah, tabarakallah. Mungkin bagus cerita yang kita kongsikan, kita sampaikan, kita akhiri sampai di situ. Cerita yang pernah diceritakan sama antum, salah seorang daripada ulama besar Azhar, pada waktu kunjungan Habib Basha ke Masjid Al-Azhar, maka semua ulama, masya Allah, tabarakallah, sebagaimana selayaknya dengan kita menyambut Perdana Menteri kita, juga dengan pemuka-pemuka kita, maka ulama atur dengan hormat dan ta'zim kepada Habib Basha yang datang berkunjung pada hari itu. Sementara ada salah satu daripada alim yang hanya semata-mata takut kepada Allah, tidak takut kepada sesiapa, duduk santai, bahkan menyendar lagi pada waktu rombongan Ali Basha atau Perdana Menteri Ali Basha lewat di hadapan beliau. Santai aja. Mungkin dulu tidak perasaan barangkali, jadi dulu santai nyandar begitu, kaki diunjukkan. Jadi pada waktu rombongan tadi itu lewat, didatangi oleh salah seorang polisi atau bodyguard daripada Ali Basha. Jadi kata bodyguard tadi itu mengucapkan kata-kata yang kurang enak kepada kiai yang berkenaan. Kiai, hormatlah sedikit, sopanlah, duduk mengujur begitu. Entah nanti minta bantuan dengan mereka, entah nanti minta peruntukan, entah nanti antar proposal sama pemerintah atau juga kerajaan. Tuh pada saat pemerintah, kerajaan, Perdana Menteri lewat, hormat dengan mereka. Kok masa duduk seperti itu? Nantinya antar proposal, minta bantuan. Jadi kata Al-Azhari tadi itu, orang yang berani mengunjurkan kakinya seperti ini di depan Perdana Menteri, yang berani menunjukkan kakinya seperti ini di depan Perdana Menteri, itu tidak akan mengulurkan tangan minta bantuan sama pemerintah. Bisa nggak ada ngobrol seperti itu kalau hidup kita bergantung dengan pemerintah? Tidak bisa. Piring nasi kita di situ. Boleh, Allah boleh. Banyak dalil yang membolehkan. Nggak ada dalilnya. Tapi kenapa? Itu tadi piring nasi kita di situ, piring nasi kita ada di sana. Itu mana istighfafun nas atau rad'atun fi dinihi. Kita simpulkan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi itu, dan juga dengan fatwa daripada ulama, al-ghaniyus syakir, orang kaya yang bersyukur itu lebih afdal di sisi Allah daripada al-faqirus sabir yang keperluan hidupnya hanya terpenuhi kurang daripada separuh. Masya Allah, tabarakallah. Kalau seandainya posisi daripada orang kaya sebagaimana dengan obat, dengan ibadahnya, itu jelas dengan tidak teragak-agak, dengan tidak ada rasa bimbang dan ragu, dengan sepenuh mulut kita katakan orang kaya yang abid, yang senantiasa dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah tepat pada waktunya, tepat dengan jadwal dan juga dengan hitungannya, jauh lebih afdal daripada fuqara'il muslimin. Itulah yang kita temukan riwayatnya, mungkin nanti akan diriwayatkan kembali oleh beliau tentang cerita ahlul dusur. Dhahab ahlul dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi qubuli amwalihim wa la natasaddaq. Setelah keluhan, aduan syakwa daripada mereka kepada baginda, mereka sembahyang, mereka disebut orang kaya dulu disebut. Orang kaya disebut sepatutnya orang kaya yang awal ada di rumah Allah Jalla wa'ala. Mungkin satu benda yang kadang-kadang tidak terpikirkan dalam kepala, alasannya kena sibuk. Jawab sebelum kita pindah pada penulisan Sal. Untuk Ustaz Faisal secara khusus, Sal jawab. Kalau pada saat kita ngasihkan banyak kepada putra kita, kuliahnya oke, tunjangannya oke, sepeda motor kita belikan sampai kita kawinkan, sampai kita modali. Terus anak kita tadi itu kurang bakti atau kurang asam dengan kita, agarkan kita geram gak sah? Mau diapain? Cukup dengan geram sekali, itu udah cukup jawabannya. Berbanding dengan anak kita yang satu, memang gak diurus, hidup apa adanya, disekolahkan ke luar negeri tidak, dibiayain pun juga tidak,
dimanjakan pun juga tidak. Hati kita tidak terlalu keberatan kalau pada itu dia tidak bakti dengan kita. Sekarang saya mengimbau semuanya, sebab sini banyak, bukan, saya tidak masukkan sapa-sapa umum, karena memang tajuk perbincangan kita sampai ke situ kan, dibuat-buat tajuknya tidak kan? Tidak. Tajuk perbincangan kita yang sampai ke situ tentang orang kaya dan juga orang miskin. Kan? Sekarang Anda mendapatkan fasilitas nikmat lebih daripada yang lain. Badan Anda lebih perkasa, lebih kuat, tampan, cantik, kemudian juga dengan anugerah nikmat lebih banyak daripada yang lain. Sepatutnya zakatnya daripada orang yang banyak anugerah nikmat yang Allah berikan itu lebih banyak daripada zakat yang harus dikeluarkan oleh orang-orang miskin. Zakatnya itu apa saja? Ibadah. Dan itu yang dilaksanakan oleh para sahabat. Maksudnya apa? Kan kalau pada saat dengan saya mungkin saja, tapi insya Allah tidak. Tak apa lah, kalau anak tamsilkan dengan Habib, kesian Habib. Kalau dengan Adrian, kesian juga Adrian. Kalau dengan Bang Najib juga kesian Bang Najib. Kalau dengan kawan daripada beda, nggak apa-apa, dengan saya sendiri. Kalau seandainya saya terlambat ke masjid, terlambat jamaah, dan juga tidak banyak membabitkan diri dengan aktiviti ibadah, saya bisa beralasan. Habis pertama, keperluan hidup saya belum terpenuhi, orangnya sakit-sakit, banyak tanggungan, banyak itu, banyak ini, dan lain sebagainya. Berbanding kalau dengan seseorang, Masya Allah, tabarakallah, keperluannya cukup, kehidupannya lebih daripada memadai, orangnya sehat. Oh, itu tidak patut dan juga tidak wajar kalau ternyata tidak hadir atau tidak berkenan datang seketika dijemput oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau dengan orang miskin masih ada alasan karena miskin, tapi apa alasan orang-orang kaya kalau sampai tidak mengubudiahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala? Kenapa? Sebab kekayaan itulah daripada Allah, nikmat itu daripada Allah, kesehatan itu daripada Allah. Mana buktinya? Jadi pada masa saya di Petronas saya hadirkan, saya katakan pada orang Petronas semuanya, oke, sekarang dengan teknologi canggihnya antum sudah berada di tingkat yang 86, lebih daripada setengah kilometer menjulang di langit, luar biasa tinggi, Masya Allah, tabarakallah. Jadi sampai anak-anak mengatakan, Bi, itu banyaknya motor-motor atau kereta-kereta mainan. Saya itu bukan kereta mainan sih, tapi kecil-kecil macam tuh, kecil-kecil, keretanya kecil, mobil kereta kecil sekali. Itu baru tingkat 42 kami naik ke LCC, tingkat 42, mobil juga kecil sekali, manusia kecil seperti jari saja besarnya. Itu baru dalam ketinggian 42 tingkat. Saya katakan pada mereka semuanya, oke, tolong kenapa petrol cuma adanya di Karti, adanya di Terengganu, adanya di Kelantan, adanya di Balikpapan. Kok kenapa susah-susah kita harus datang ke situ dengan teknologi canggih kita? Tolong wujudkan petrol, ciptakan petrol, produk petrol di KL atau di Selangor misalnya. Dengan teknologi yang kita miliki tadi itu enggak bisa. Baik itu dengan minyaknya, dengan biji besinya, dengan tambang atau juga dengan batu baranya atau arang batunya, dengan apa saja itu adalah anugerah daripada Allah. Allah berikan kemampuan, akal pemikiran yang mampu untuk menguras dan juga untuk mendapatkan kekayaan tadi itu pun adalah anugerah daripada Allah. Terus sampean, setelah aku berikan kekayaan, duit, harta, kesehatan, peruntukan yang tidak aku berikan kepada orang-orang miskin, ternyata dengan kalian yang mendapatkan yang terbanyak daripada aku, durhaka dengan aku, wajar dan patut kalau dengan ancaman yang tidak ada tandingannya, ancaman Allah kepada mereka pada hari kiamat. Kenapa? Sebab mereka mendapatkan yang terbanyak. Jadi antum berdua, kalau seandainya salah satu daripada antum Anda berikan layanan lebih istimewa, tunjangan, beasiswa, kehidupan, keperluan, tentu paling tidak Anda berharap agar dengan yang mendapatkan tunjangan banyak tadi itu lebih bakti dengan anak, lebih khidmat dengan Anda, lebih bening dan juga lebih nyaman berurusan dengan anak. Itu yang kita harapkan. Seperti itulah sang pencipta. Maka jangan sampai anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebanyak nikmat yang Allah berikan, semakin durhaka dan semakin jauh kita daripada Allah. Justru kenikmatan itu sebagai satu anugerah, kecantikan itu adalah anugerah, kesehatan itu adalah anugerah, duit adalah anugerah. Buktikan dan terjemahkan. Inilah aku ya Allah.
sebagai seorang hamba yang bersyukur, yang senantiasa syakir ala na'maik. Atas pertimbangan itulah ulama mengatakan orang kaya yang bersyukur, syukur, bukan begitu maksud bersyukur. Jadi maksud daripada bersyukur bukan yang ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, syukurnya dengan duit itu diimpakkan, syukurnya dengan itu digunakan untuk masa depan kita, syukurnya dengan duit itu kita gunakan untuk di jalan Allah. Itu makna bersyukur. Syukurnya duit itu pada saat dengan kita dapat menyerah kehidupan orang-orang yang tidak mampu. Oh, itu kan tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab aku. Kenapa dia tidak bekerja? Betul, dia juga sudah bekerja, tapi dia tidak mendapatkan pendapat yang Anda peroleh. Apakah karena Anda lebih pintar? Tidak. Apakah karena Anda lebih kuat? Tidak. Berapa ribu banyak yang lebih mampu, lebih kuat, tapi tidak mendapatkan penghasilan sebagaimana dengan penghasilan yang kita dapatkan. Itu makna al-ghaniyus syakir afdalu indallahi minal faqiris sabir. Hada wabillahi taufiq. Kita buka puasa di atas. Jadi nanti dapur siapkan saja hidangan untuk buka puasa yang perlahan-lahan. Hujan dikit apa? Hujan itu air, bukan api. Hujan itu air, dan kita memang sudah subati dengan air. Jadi kita bicara ke sana. Yang saya maksud, insya Allah khatawat antum, mungkin pada tahun depan kita tidak lagi melangkah ke sini, sudah melangkah ke aula sana pada tahun depan. Ini kita sekarang sudah penuh, jelas untuk salat maghrib di sini tidak bakalan bisa, sudah penuh. Jadi kita akan sumbang maghrib nanti di dewan atas yang belum selesai, sembahyang di atas dataran. Nah, atas dataran tidak ada kipas yang pertama, dan juga nggak ada atap. Yang kedua, nggak ada cor, ada konkret dan tertutup. Nah, nantilah insya Allah setelah 15 menit kita akan beranjak ke sana untuk menunggu waktu maghrib dan juga untuk kita berbuka puasa. Jadi nanti insya Allah kita akan sedang maghrib di atas. Muslimat juga dijemput, tapi muslimat naik jam 5.40, jam 5.35. Kita naik jam 5.15 menit. Naik ke atas, becek, tidak apa-apa. Nabi kita bersabda, "Manil barak adamahu fisabilillah." Seseorang yang berdebu kedua belah kakinya di jalan Allah, akan Allah haramkan kedua kakinya daripada api neraka. Sampai sekarang kita tidak pernah debuan lagi, nggak pernah kena becek. Jadi kita kena becek kan, dan kena kalau tidak bisa dengan debu, karena sekarang musim hujan. Jadi ganti debu itu dengan beceknya. Jadi itu nanti akan terekam dalam kamera di kita, para malaikat Allah. Kita berjalan sampai becek pakaian kita, sampai kotor pakaian kita untuk di jalan Allah Jalla wa'ala. Dan kami harapkan doa daripada antum dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Karim nanti selepas maghrib di atas. Mudah-mudahan daurah atau juga dengan Allah kita di atas selesai pada tahun yang akan datang. Jadi kalau Allah takdirkan kita akan adakan daurahan lagi, kadang-kadang ikut satu kebetulan satu sama ini nggak mau, lah satu juga. Nah kita tidur lagi. Kadang-kadang maju. Tapi disuruh tak mau. Minta maaf atau bahasa kami saja lah, anggaplah itu tidak ada. Jadi kita punya cadangan untuk tiga orang di atas, dan kita mau muar-muarkan rasa melesak, muar-muarkan musibah kali ini undangan kita keluar. Yang sekarang ini, yang walaupun kita diminta ke Brunei, tapi kita tidak pernah datang ke Brunei, dan kita punya cara kalau mereka tidak kata wakil, kita pun juga tidak akan datang. Kucing, kalau tidak datang hari ini, insya Allah saya tidak akan ke kucing lagi. Sebab kemarin mereka sudah jadian saya ke sana, tapi mereka juga datang kemari. Nah, begitu persyaratannya. Jadi jangan cuma saya saja yang banyak kala datang ke situ. Kalian tidak ada pengorbanan untuk agama dan juga tidak ada pengorbanan untuk ilmu. Susah-susah dengan kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi kemana cari ilmu. Sementara yang mereka cuma terima sedianya saja. Berapa duit yang mereka kasih? 1 M. Kalau satu kali pengajian sampai 1 miliar sekalipun, masih tetap tidak standing dengan sepatah hikmat yang disampaikan oleh seorang khatib atau oleh seorang imam atau oleh salah seorang ulama.
ilmu tidak dapat dinilai dengan duit. Jadi ini untuk antum nanti yang akan panjang memberikan bekalan kepada Taufan Mutakharij ada Ustaz Ahmad saja, cuma daripada celah-celah pengajian yang seperti ini saja. Kalau pada saat nanti antum Allah berikan suatu amanah untuk mengelola masjid atau majelis taklim atau dengan seumpamanya, jangan sekali-kali pernah beranggapan yang kita berikan itu substantif dengan ilmu yang diberikan. Nyimpang sedikit, musafir dalam 5 menit insyaallah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Anak tadi tuh barusan ngaji, ternyata sudah dapat menghafal Fatihatul Kitab. Pada saat sampai ke rumah, Imam Abu Hanifah An-Nu'man terus kasihkan, atau pada masa ketemu dengan guru anak beliau tadi itu, beliau kasihkan uang senilai 500 dirham yang dengan nilai RM-nya itu kali 30, 500 dirham yang dengan nilai RM-nya kali 30 berarti tidak kurang daripada dalam 15.000. Pada saat uang yang 15.000 tadi itu diserahkan, karena dengan guru anak beliau itu dapat menghafazkan surah Fatihah saja belum hafal Quran lagi. Jadi kata Imam Abu Hanifah dengan rendah hati, tolong diterimakan sedikit tanda terima kasih saya ini, dan saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Kiai yang menghafazkan Fatihah tadi itu jadi segan dan malu. Apa tuan guru yang saya lakukan? Jasa seperti apa yang saya berikan kepada anak sampean? Cuman hanya menghafalkan Fatihatul Kitab saja, langsung dibentak dan dimarahi oleh Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Itu berarti dengan kamu menghinakan kalam Allah. Kalam Allah, ilmu itu tidak dapat dinilai dengan duit. Imam Abu Hanifah justru yang minta maaf telah memberikan 15.000 RM kepada orang yang menghafazkan kitabullah jalla wa'ala. Itu ditanam dalam ingatan. Kalau tidak, nanti Anda tidak ada rasa malu mengasihkan amplop di halayak orang ramai. Berapa sih isinya? Berapa sih isinya? Mungkin sejak daripada dahulu pernah saya ingatkan sama antum, kalau memang mau nyari duit, jangan daripada pengajian. Nah, jadi Mokat Dudul, Dudul Haji Ahmad Manajer Bank, Dudul bisnis luar negara, Prancis, Jerman, Italia, kemana-mana. Daripada pengajian begini, berapa dapatnya, berapa hasilnya? Kalau orang kasih amplop pun berapa? Itu ketika kita daripada Allah lagi. Orang tua berdagang, maaf juga ahli dagang. Nah, saya bisa bawa kapal kecil, muatan dalam 16 tan. Duk. Mesinnya tuh saya bisa main. Kalau mau menjalankan mesin, teng masuk. Teng. Kosong. Teng. Ini kapal lama, bukan kapal sekarang. Ini kapal tahun 70-an. Kalau 3 kali dulu, begitu sih. Tangan-tangan bukan rasa sih. Jadi masya Allah, tabarakallah, serba boleh. Bawa kapal boleh, bawa motor masuk ke sungai pernah. Pernah, alhamdulillah. Nah, sejak daripada itu saya sudah tahu dunia bisnis. Nyaman Pak, ada duit, saya ganti jam, ganti baju, beli itu, beli ini, pergi ke Mekah, ngaji saja. Kalau ada dapat apa-apanya pun, L'Oreal, 100 rial dikasih sama Mas saya belikan ke kita, habis duitnya. Nih kami dengan Dr. Sabar pada waktu itu diomongin oleh salah-salah daripada keluarga kami sendiri. Apa kayak malah tuh, ada kisaran. Kata Jisaran, apa ikram? Bahasa Banjar, nggak paham, nggak masalah. Kalau mau paham nanti buka kamusnya, atau kawin dengan orang Banjar. Apa ikram?
ikam boyoyo ngaji sekolah kagak jadi duit tau lah, mendingan ikam bola bonel anting-anting mendingan. Oh, beliau pulang ke Banjarmasin, mungkin satu tim masih ingat ada satu koper kita nama Haji Satan. Pada waktu pulang ke Banjarmasin, duit mau diletakkan di bank Banjarmasin, Bank Banjar tolak. Kenapa? Karena duitnya terlampau banyak. Jadi bahasa kurang lebihnya bongol dengan ikan uyuh ngaji, bongol tuanya bodoh, ikan mengaji uyuh cari ilmu ngaji sana sini, datangin masyayikh, nggak jadi duit, mendingan ikan kerja bunil atau bikin bikin anting-anting. Oh, dulu saya pernah bekerja di Mekah pada tahun 74-an seorang tua anak jual rokok gudang garam pernah, jual jarum juga pernah. Pada itu anak masih belum tahu hukumnya apa. Yang penting untungnya banyak. Sarung kita beli daripada jamaah daripada Sabah Sarawak, beli daripada jamaah Boges, harga satu lainnya cuma hanya dengan 10 real. Kita jual 30 real dengan jamaah Malaysia. Kita jual 30 real dengan jamaah petani. Untungnya 3-4 lipat karena udah tahu duit pada itu. Senang, dagang, masalah tabarakallah, ngaji, menghabiskan duit. Jadi kalau mat mengaji untuk duit, enggak usah ngaji, mendingan kerja daripada sekarang. Kerja. Tuh, Ustaz Lutfi jadi orang gede, masalah tabarakallah. Orang tua beliau pun juga orang gede. Bos minyak Banjarmasin. Nama kamu Ustaz Lutfi. Duit. Kawan-kawan ngutang, beliau santai aja pada tuh ngaji di Mesir. Kenapa? Ribu-ribu dolar tiap tahun datang. Nah, ada teman kami juga orang tuanya kaya, tapi masalah ekonomi sekali. Ustaz Nur Syahid yang di Al-Falah. Sehingga sampai-sampai kita yang banyak duit pun kadang-kadang ngutang dengan Ustaz Nur Syahid. Kenapa? Sebab iri dengan beliau. Kalau kami satu bid, masya Allah, tabarakallah, orang tua bos, saya bukan orang tua bos, saya biasa-biasa, tapi pedagang. Ustaz Lutfi kali-kali berdakwah di Banjarmasin, itu sudah bawa mobil Suzuki, Pajero, Padira, atau Zafira, atau apa namanya. Oh keren, pakai sorban, berdakwah. Orang nggak ada, kiai masih pakai sepeda pada itu. Kalau pakai sepeda motor pun sepeda motor buruk. Besar pengaruh ilmu kalau pada saat dengan kita datang dengan kendaraan ya tidak juga terlampau mewah, tapi ya boleh tampil di hadapan orang banyak. Coba kalau saya memakai motor haram, ya didengarin sama orang. Kenapa haram? Lebih nyari kedengaran mogoknya motor tadi itu daripada ucapan haram. Itu perlunya kita dengan hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal, hadis musalsal beliau masyhur. Jadi secara tepatnya memang diriwayatkan pada hari tersebut kita tidak lebih daripada lita'asi, mengikuti jejak langkah atau ingin mengabadikan adat daripada salafun saleh sejak daripada zaman para tabi'in atau para sahabat sampai pada masa kita sekarang. Masih ada lagi ulama-ulama yang terbabit meriwayatkan hadis-hadis musalsal yang dengan hadis tersebut diriwayatkan dan dalam waktu yang sama kita memperagakan apa yang Nabi kita peragakan pada saat Nabi kita meriwayatkannya. Diriwayatkan Nabi kita senyum, kita pun juga senyum. Diriwayatkan Nabi kita ketawa, kita pun juga ketawa. Diriwayatkan Nabi kita menangis, kita pun juga menangis. Itu makna hadis musalsal. Jadi ada hadis musalsal dengan memakan buah labu, ada hadis musalsal dengan menunggang kuda, ada hadis musalsal dengan memegang jenggot, harus ada jenggot, ada hadis musalsal dengan meletakkan tangan di kepala, ada hadis musalsal dengan memotong kuku, ada hadis musalsal dengan membaca Al-Quran, ada hadis musalsal dengan membaca ayat kursi, ada hadis musalsal bil Muhammadiyin yang satu persatu daripada guru-guru yang meriwayatkan itu bernama Muhammad, dan juga ada musalsal biyaumil id. Hadis tersebut Nabi kita riwayatkan pada hari Lebaran. Maka untuk mengekalkan ketasalsulan daripada hadis tadi itu, ulama-ulama atau para sahabat yang mendengar hadis tersebut pun juga meriwayatkannya pada hari Lebaran. Begitulah dengan hadis musalsal biyaum Asyura, itu Nabi kita sampaikan hadis tersebut pada hari Asyura pada saat para sahabat Nabi kita berpuasa dengan beliau. Maka untuk mengabadikan tasalsul hadis tadi itu diperagakan dan juga diriwayatkan, maka dengan para tabi'in, atba'ut tabi'in dan juga dengan ulama-ulama yang seterusnya meriwayatkan hadis tersebut juga tepat pada waktu dan juga tepat pada tempatnya. Jadi kita riwayatkan tabarukan
Jadi ala kulli hal yang walaupun tidak layak atau tidak terlalu layak, tapi yang secara pasti yang telah meriwayatkan sebelum kita lebih daripada layak, kita hanya napapang ikut-ikutan saja. Seperti yang saya katakan tadi, ijazah yang kita berikan tidak lebih daripada cuma hanya menyambungkan kabar atau seperti ini, tidak lebih daripada menarik wayang daripada luar, terus kita sambungkan ke dalam masalah nanti bagaimana dengan penerimaan dengan antum, terang, cemerlang, cahaya atau tidak, itu tergantung dengan lampu yang kalian miliki. Kalau lampunya kalian lebih kuat, wattnya lebih besar, 80, 100, maka dengan terangnya itu, dengan cahayanya itu juga lebih terang benderang. Sementara kalau dengan cahayanya kecil, maka dengan cahayanya pun juga sedikit. Dan khidmah di belakang, siapkan kerja untuk kita di atas gunung Mujahadah sedikit. Kalau basah kajian ini masih banyak lagi kajian tidak basah di rumah. 94. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musalsal Yaum Asyura. Hadis ini diriwayatkan atau kami riwayatkan dalam berkali-kali dengan Syekhuna Syekh Yasin Al-Badani pada hari Asyura sebagai oleh-oleh kita. Kalau pada waktu kita datang pada hari Asyura, begitu datang udah gak ngomong panjang lebar, langsung diriwayatkan hadis Musalsal Yaum Asyura. Siapa saja yang datang, itulah oleh-oleh beliau kepada kita datang berkunjung, sehingga dengan beliau menjadi Ka'bah oleh para ulama, betul ini bin anha'i dunia daripada sana penjuru. Sebab diantara daripada kelainan dan keistimewaan Syekhuna Syekh Yasin Al-Badani, beliau mempunyai jalur riwayat daripada mana saja. Kalau sana yang datang ke Indonesia, Malaysia, beliau akan carikan sanad yang bersambung, yang salah silsilah riwayatnya kepada ulama Indonesia. Al-Bogori, Al-Jakartawi, Al-Badawi, Al-Banjari, nah seperti itu. Tapi kalau saya datangnya daripada Mesir, nanti akan dicarikan silsilah hadis itu daripada Mesir. Yaman, daripada Yaman. Makanya itu boleh diberikan gelar sebagai musnidud dunia, yang menyambungkan sanad hadis untuk ulama, bukan cuma hanya untuk ulama Nusantara saja, tapi untuk seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya bacakan permulaan daripada sanadnya. Yaqulul faqih ila Allah tabaraka wa ta'ala akhbarana bil alamatul muslim Syekh Muhammad Yasin Al-Badani fi yaum Asyura. Jadi nanti kalau diriwayatkan pun diriwayatkan pada hari Asyura. Qala akhbarana bi Syekh Omar Hamdan Mahdisi fi yaum Asyura. Hadis itu telah diriwayatkan kepada saya, kata Syekh Yasin, oleh Syekh Omar Hamdan pun juga pada hari Asyura. Kata beliau, hadatsani As-Said Ali bin Zahir Al-Witri Al-Madani pun juga pada hari Asyura. Begitulah dengan sanad yang bersambung sampai pada penghujungnya riwayat daripada Sayyiduna Abu Qatadah Amr ibn Rib'i As-Sulami Al-Ansari radhiyallahu ta'ala fi yaumi Asyura. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaum Asyura yaqul. Nabi kita bersabda pada hari Asyura, siyamu yaumi Asyura ini ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatan allati qablaha. Puasa hari Asyura aku berharap, memohon, meminta, berharap kepada Allah untuk menghapuskan dosa kesalahan 1 tahun yang sebelumnya. Kalau dengan puasa hari Arafah untuk keampunan dosa 2 tahun, 1 tahun yang sebelum, dan juga dengan 1 tahun yang setelahnya. Sementara kalau dengan Yaum Asyura untuk keampunan dosa 1 tahun. Tapi memang benaran puasanya sepanjang hari. Jangan dipolitikin, jangan disiasati. Puasa cuma sampai jam 12-an saja. Katanya untuk keampunan 6 bulan sudah lumayan. Tidak ada 6 bulan, sudah puasanya tidak sah. Jadi bukan berarti kalau puasa sampai jam 12 terus dapat 6 bulan. Kalau kita puasa sampai jam 3-an, maka kita mendapatkan keampunan untuk keampunan dosa selama 8 bulan. Tidak. Kalau seandainya puasanya tidak sempurna juga tidak sampai pada masa kita berbuka, berarti dengan puasanya batil. Maka dengan anugerah dan juga dengan janji yang Nabi kita janjikan pun kita tidak akan mendapatnya, tidak akan memperolehinya. Hada wa billahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Siapkan payung untuk naik ke atas insyaallah.
program di atas kita akan melakukan pada jam 5.40 dan nanti sudah kita berkumpul semuanya di atas. Jadi siap-siap sebelum naik dalam keadaan suci dan bersih. Kita tidak mengatakan itu sebagai tempat muqaddas. Ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddasil tuwa. Juga betul di rumah juga. Terus itu. Kita kalau sejauh kerjaan pun paling kerjaan hanya sampai ke kaki bukit, masih naik lagi sedikit dalam 100 khatwah. Jadi ibu yang udzur, ma'zur. Bapak yang udzur, ma'dzur. Sementara ikhwah yang udzur, ghairu ma'zur, tetap kena naik. Mudah-mudah udzur apa? Udzur itu perempuan. Men. Jadi kita cukupkan sampai di sini dan minta maaf atas segala kecurangan. Insyaallah kita akan kembali ke sini nanti selepas sembahyang maghrib. Kita akan sembahyang isya di sana sebab tempat agak lebih memungkinkan untuk jamaah di atas. Kalau tidak pun kawan-kawan bergerak cepat untuk menutup tempat-tempat yang masih terbuka di sebelah depan supaya waktu kita salat nanti tidak ada orang yang berbuat daripada bangunan. Seperti bangunan mewah, bangunannya nggak selesai lagi. Jadi lihat dulu lah bangunannya. Jangan komen daripada sekarang dan juga jangan komen setelahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما نبيين في المستقيم وإكراما ملائكة المقربين وزدنا علما والحكمة بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب رشدا اللهم اجعلنا من أهل طاعتك واجعلنا من أهل ودك واجعلنا من أهل مددك واجعلنا من أهل عنايتك واجعلنا من أهل البركة واجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل النفع يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين والحمد لله رب العالمين. Dijemput diundang semuanya tunai ke atas, kita buka puasa di atas. Khidmah semuanya belajar khidmah untuk bawa nampan, untuk bercuci tangan dan keperluan yang kita perlukan untuk di atas. Yang di sini tidak ada satu yang berbeda, sebab program kita nanti akan kembali ke sini setelah sembahyang insyaallah. Allahu akbar.